Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Nurfitriani. Saya Firenza Kalsyah. Saya Mahendriani. Saya Rita Fajriani Sufiani. Saya Sandrito Pramono. Tujuan membuat prototipe desain pada produk ini agar kita memiliki contoh atau gambaran sebelum membuat produk aslinya atau produk nyatanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu prototipe. Prototipe adalah model awal atau contoh yang dibuat untuk melakukan uji coba terhadap konsep yang sudah diperkenalkan. Prototipe bertujuan agar produk yang diluncurkan sesuai dengan permintaan pasar. Prototipe bisa menjadi jembatan antara produsen dan konsumen untuk mewujudkan produk yang sesuai. Dengan begitu, produk yang diluncurkan diminati oleh konsumen. Adanya prototipe ini juga bisa untuk menghemat. Lalu, manfaat prototipe. Manfaat prototipe yang pertama yaitu mendapatkan gambaran konkret. Yang kedua, mengetahui keinginan konsumen. Yang ketiga, bahan presentasi untuk investor. Yang keempat, menghemat biaya. Dan yang kelima, pengembangan produk baru. Kertas karton, penggaris, gunting, double tip, dan pensil. Pertama, kita ukur 22 kali 18 cm untuk permukaan tabung. Untuk alas tabung 10 kali 10 cm. Setelah itu kita gunting. Baliknya kita tempel dengan double tip. Setelah itu kita tempel alas tabung. Ditempel, kita ratakan dengan digunting. Setelah itu kita ukur 7 kali 5 cm untuk selang pada botolnya. Gunting. Itu kita buat pola itu kita tempel dan untuk tempel ke sini. Nah, kemasan sabun yang kita buat menggunakan kertas karton sekarang sudah jadi. Alasan membuat model desain kemasan seperti ini karena sabun yang kita buat bersifat cair. Jadi lebih mudah ditempatkan dalam wadah seperti ini. Cara memakainya tinggal ditekan, nanti sabun akan keluar menggunakan selangnya. Tempat sabun ini juga dapat dilakukan untuk isi ulang. Pertama, membakar spiritus. Kedua, kaki tiga. Ketiga, kawat kasa. Keempat, beker gelas. Kelima, batang pengaduk. Keenam, botol penyimpan. Dan sekarang bahan-bahannya antara lain: pertama, minyak 75 ml. Kedua, KOH 112,6 ml. Ketiga, air suling atau aquades secukupnya. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Lalu, cuci semua alat dengan air mengalir. Setelah itu, bilas dengan aquades. Langkah kedua, kita harus menyiapkan minyak dan KOH. Ukur minyak sebanyak 75 ml dan KOH sebanyak 112,6 ml dengan gelas ukur. Langkah ketiga, kita siapkan alat untuk pemanasan yang terdiri dari spiritus, kawat kasa, dan kaki tiga.
Langkah keempat, masukkan minyak ke dalam beker gelas, lalu taruh beker gelas di atas kawat kaca dan tunggu hingga suhu 70 derajat Celcius. Langkah kelima yaitu setelah minyak sudah di suhu 70 derajat Celcius, masukkan KOH ke dalam minyak secara perlahan sambil diaduk menggunakan batang pengaduk. Suhu harus tetap berada di 70 derajat Celcius. Langkah keenam yaitu aduk KOH dan minyak sampai tercampur rata dan sedikit mengental. Setelah mengental, masukkan essential oil, lavender, dan pewarna, lalu diaduk kembali. Setelah sudah tercampur rata, maka sabun siap digunakan. Sekian penjelasan dari saya mengenai cara pembuatan sabun mandi cair. Dan di sini saya akan menyampaikan kesalahan yang kita dapatkan. Yang pertama, data yang kami punya tidak 1:1. Yang kedua, cara pengadukannya yang terlalu pelan. Yang ketiga, minyak dan KOH tidak tercampur rata dan menghasilkan endapan. All that I say, thank you.